Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Jadi untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dipimpin salah satu. Ayo. Jadi untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, sini Bapak mau mengambil absen dulu. Jadi sekarang kita akan belajar tentang matematika. Nah, di sini pada pelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang min atau rata-rata. Oke, jadi di minggu yang lalu mungkin kita kan sudah belajar dia tentang modus. Oke, ada nggak yang masih ingat apakah itu modus? Ada? Ya, silakan. Modus adalah salah satu cara untuk menulis kata-kata. Ya, benar sekali. Itu benar sekali tuh. Mari kita kasih keterangan dulu ya. Itu jawabannya adalah benar. Ada yang mau menambahkan lagi kira-kira modus itu apa? Ya, silakan. Modus adalah suatu yang paling favorit di dalam suatu data, Pak. Ya, jawabannya benar juga. Jawabannya. Oke, terima kasih. Jadi modus itu adalah nilai atau angka yang sering muncul. Itu dia. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang min. Min atau rata adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data. Min itu digunakan untuk mengukur tinggi badan. Oke? Nilai ujian, bahkan juga untuk kecepatan sebuah kendaraan. Di mana rumusnya adalah jumlah seluruh data per banyak data. Oke, jadi di sini saya kasih contoh misalkan 8, 6, 7, 9 dan 10. Di sini ada 5 siswa. Kalau kita ingin mengetahui siapa yang paling banyak mewakili ini, bagaimana caranya? Yuk, Dijumlah dan dibagi, Pak. menjumlahkan lalu dibagi. Benar juga, menjumlahkan dan dibagi. Oke, baiklah, kita akan membahas soal ini. Semisal 8 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 10 hasilnya sama dengan 40. Berarti dia sama dengan 40 dibagi per berapa banyak data yang diketahui di sini? 5. Berarti 40 dibagi 5 sama dengan 8. Oke, jadi jawabannya sama dengan 8. Coba kita buatkan lagi untuk soal yang kedua. Ini kita buatkan lagi soal yang kedua. Misalkan di sini ada nilainya ada 12, 9, 8, 9, 12 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 12 hasilnya sama dengan 50. Oke, 50 per berapa banyak data di sini? 5. Berarti 50 dibagi 5 hasilnya sama dengan 10. Jadi untuk rata-ratanya ini adalah sekitar 10. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Ya, ayo. Bagaimana kalau ada nilai nol? Apakah min bisa bilang desimal? Bagaimana kalau ada nilai nol dan apakah min itu bisa desimal? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Sekarang kita jawab. Jadi nol itu tetap dalam penjumlahan data. Dia tetap dalam penjumlahan data. Artinya nilai nol ini menurunkan hasil rata-rata karena menambah jumlah, tetapi tidak menambah total nilai. Artinya seperti ini. Semisal ini kita buatkan salah satu contoh. Contohnya seperti ini. 8, 7 dan juga 0. Oke? 8, 7 dan 0. Jika kita jumlahkan ini, kira-kira rata-ratanya atau min adalah 8
ditambah 0 berapa? 15. Berapa dari jumlah nyata? 3. Oke. Kenapa dia harus 3 sementara kan di sini dia ada 0? Jadi jawabannya adalah 0 ini tetap dia ke dalam hitungan data. Seperti itu. Oke? Jadi 8 ditambah 7 ditambah 0 hasilnya sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi itulah untuk jawabannya. Jadi kehadiran 0 ini dia bisa menurunkan rata-ratanya seperti ini. Jika tidak ada 0, coba perhatikan. Jika tidak ada 0, maka di sini 8 ditambah 7 sama dengan 15. Maka berapa jumlah datanya? 2. Berbeda dengan tadi, jika ada sini 0, maka ini akan dibagi 3. Sekarang 15 dibagi 2, 7,5. Oke. Jadi kehadiran 0 yang tadi inilah yang menurunkan rata-rata dari 7,5 menjadi 5. Oke? Nah, sekarang terus apakah min itu bisa desimal? Jawabannya adalah ya, bisa. Jawabannya bisa desimal. Min bisa bilangan desimal karena hasil pembagian total dengan jumlah data tidak selalu bulat. Jadi jawabannya ini tidak selalu bulat. Maka dia bisa jadi desimal. Oke, paham ya nak? Oke, misalnya apakah min itu bisa desimal? Sekarang kita buatkan satu contoh. Sekarang kita hapus. Nilainya semisal kita buatkan dia ada 6, 7 dan juga ada 8. Nah, ini contoh sederhana. Coba perhatikan 6, 7 dan 8. Berapa jumlah data di sini? 3. Sekarang kita coba untuk minnya berarti jumlahkan seluruh data dibagi per banyak data. 6 ditambah 7 ditambah dengan 8 sama dengan 21. Berapa banyak data? 3. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Dia sama dengan ada 7. Oke? Sekarang kita lanjutkan. Kita buatkan lagi contoh misalnya 6, 7 dan 9. Perhatikan lagi ada berapa banyak datanya? 3. Ada 3. Itu sama dengan kita dapat 6 ditambah 7 ditambah 9 dibagi 3 berapa? Sama dengan 22 per 3. Hasilnya sama dengan 7,5. berapa? 7,33. Nah, jadi hasilnya jawabannya sama dengan desimal. Oke, jadi pertanyaannya tadi, apakah min itu bisa desimal? Ya, jawabannya bisa desimal. Ya. Oke. Coba dikerjakan di buku tugasnya. Ada 5 siswa yang mengukur tinggi badan ada sekitar 150, baru ada 155, ada 160 tinggi badannya, baru juga dia ada 165, baru ada 170. Inilah tinggi badannya. Sekarang coba dikerjakan. Coba dikerjakan tugasnya ini. Bisa dikerjakan, dapat? Oke. Sekarang coba perhatikan. Jadi min atau rata-ratanya sama dengan jumlahkan seluruh data ini bagi per banyak datanya. 800. Oke, bagi banyak data. Berapa banyak data? 5.
5. 800 dibagi 5 hasilnya sama dengan 160. Sama dengan 160. Nah, jadi rata-rata tinggi badannya ini itu adalah 160. Bisa nggak dipahami yang Bapak jelaskan ini? Sekarang dari soal yang saya kasih ini, ada nggak kira-kira yang mau ditanyakan? Ya, ayo. Apakah rata-rata ini bisa mewakili semua siswa? Perhatikan. Jadi rata-ratanya kan ada sekitar 160. Kita perhatikan di data, dia ada 160. Berarti yang menjadi pertanyaannya, apakah 160 ini bisa mewakili rata-rata ini keseluruhan? Oke, kita perhatikan, kita jawab. Jadi sini 160 ini hanya satu siswa yang memiliki tinggi badan 160. Oke, hanya satu siswa yang benar-benar tingginya dia 160. Jadi artinya di sini tidak mewakili semua siswa secara tepat, melainkan memberikan gambaran umum. Melainkan dia memberi gambaran umum. Itu dia. Dari data tersebut. Itu dia. Memberikan gambaran. Jadi untuk rata-ratanya ini misalkan gambarannya. Jadi dari data ini kita peroleh bahwasanya gambarannya atau rata-ratanya itu adalah 160. Bukan berarti yang tinggi badan 160 ini mewakili dari jumlah seluruhnya. Begitu. Oke, paham kan? Bisa dipahami? Ada lagi kira-kira yang kurang jelas? Ya? Jadi kalau dari satu tinggi badannya sangat tinggi Pak, bagaimana rata-rata tak mewakili? Oke, jika ada salah satu tinggi badan yang sangat tinggi, nah, jika ada salah satu siswa itu misalkan yang paling tinggi, apakah dia bisa mewakili? Jika salah seorang siswa itu tinggi badannya paling tinggi, ya, apakah bisa mewakili dari keseluruhan? Nah, semisal ini aja kita baca langsung 150 ditambah 155 tambah 160 tambah 165 tambah 170, baru salah satu tinggi badan ada 190. Nah, berarti yang paling tinggi di sini adalah 190. Oke, sekarang kita buatkan jumlahkan seluruh data. 990 per banyak data. Berapa banyak datanya? 6. Berarti 990 dibagi 6 hasilnya sama dengan 165. Coba kita perhatikan. Oke, jadi untuk rata-ratanya ini dia ada di 165. Dia ada di 165. Perhatikan. Hanya karena satu siswa yang mempunyai tinggi badan yang paling tinggi itu tadi ada 190. Maka naik dari tadi dia 160 menjadi 165. Padahal sebagian besar siswa ini masih di bawah 165. Betul tidak? Oke, jadi kesimpulannya adalah nilai rata-rata tidak selalu mewakili semua siswa. Jika ada data yang ekstrim, artinya yang paling tinggi dari satu orang itu tidak selalu menunjukkan. Oke? Tidak selalu, dan dia tidak berpengaruh. Paham? Oke, jadi pelajaran kita akhiri sampai di sini. Apakah sudah paham materi ini? Ya, oke. Kalau sudah paham, di sini Bapak mau bertanya kepada kalian. Bapak mau tanya kepada kalian, apa yang kalian pelajari hari ini?
gunakan seluruh data, bagikan dengan banyak data. Dipahami ya sampai saya?